bahwa perang dalam sejarah hanya menyisakan kehancuran, kesengsaraan, kepedihan, tangis, dan air mata. Sampai hari ini, potret hitam putih kakak beradik ini digunakan untuk melambangkan kekuatan di Jepang. Setelah itu, jasad si adik diletakkan di atas api, dan setelah jasadnya terbakar oleh api, sang kakak hanya melihat tanpa bergerak. Diperkirakan, bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima itu menewaskan sekitar 160.000 orang. Kemudian di Nagasaki, itu menewaskan sekitar 80.000 orang. Ini manusia dan ceritanya, The Standing Boy from Nagasaki. Sampai hari ini, potret hitam putih kakak beradik ini digunakan untuk melambangkan kekuatan di Jepang. Foto ini diambil oleh seorang fotografer US Marine, Joe Danel, tak lama setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki pada penghujung Perang Dunia Kedua. Dalam beberapa sumber, fotografer ini mengatakan, bocah itu menggigit keras bibirnya agar tak menangis sehingga terlihat darah di sudut-sudut bibirnya. Dalam foto ini terlihat sang kakak, seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahun, terlihat berdiri tegak dengan tubuh yang terluka tanpa alas kaki. Dalam foto ini terlihat ia kehilangan sebelah tangannya dan sedang menggendong adiknya yang telah kehilangan nyawa dampak dahsyat dari perang. Ia sedang menunggu giliran kremasi adiknya. Pada saat itu, sang penjaga meminta, "Berikan padaku beban yang kamu bawa di punggungmu itu." Sang kakak menjawab, "Dia bukan beban, dia tidak berat dan dia adalah saudaraku." Setelah itu, jasad si adik diletakkan di atas api, dan setelah jasadnya terbakar oleh api, sang kakak hanya melihat tanpa bergerak. Dia menolak menangis dengan menggigit bibirnya begitu keras, sehingga memerah karena darah. Setelah jasadnya terbakar oleh api dan telah menjadi abu, sang kakak pun berbalik dan diam-diam pergi. Anak itu memang tidak punya siapa-siapa lagi setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki yang meluluhlantahkan dan menghanguskan penduduk sipil di sana. Tapi dengan tenggar, dia menggantikan posisi seorang kepala keluarga, kemudian mengantarkan adiknya menuju ke peristirahatan terakhirnya. Foto bocah ini pun masih menjadi misteri sampai hari ini. Pasalnya, tidak ada yang benar-benar mengetahui siapa nama dan identitas asli dari anak laki-laki tersebut. Beberapa upaya telah dicoba untuk mencari dan menguak kebenaran aslinya. Kemudian seorang guru sekolah dan salah satu penyintas peristiwa bom atom di Nagasaki yang bernama Muraoka merasa pernah bertemu dan berbicara dengan sosok laki-laki yang ada di foto itu di salah satu sekolah di Jepang. Kemudian Muraoka pun mengandalkan ingatannya untuk memulai penyelidikannya dengan dibantu dengan buku yang ia tulis tentang upayanya untuk menemukan sosok anak laki-laki di dalam foto itu. Tapi catatan sekolah dasar di Zenza itu hilang terbakar. Meskipun Muraoka berhasil memeriksa catatan kontemporer di semua sekolah dasar di luar kota Nagasaki, itu tidak menghasilkan apapun. Dan ya, upayanya pun sia-sia untuk mencari kebenaran dan sosok anak yang ada di foto itu. Musanori Muraoka sampai menyusun buku dan catatannya untuk menemukan sosok dari anak laki-laki yang berada di foto itu, yang saat ini bukunya bisa dijumpai di museum di Jepang. Satu-satunya orang yang bisa berbicara banyak tentang foto ini adalah Joe Danel, yang merupakan seorang fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini, yang sempat mengalami guncangan jiwa, yang memilih untuk bungkam ketika menyaksikan secara langsung tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh kedahsyatan bom atom ini. Dia sempat mengalami depresi selama beberapa waktu. Namun pada tahun 1989, setelah melihat patung anti nuklir, dia kemudian berubah pikiran dan mencoba menceritakan pengalaman pahitnya, kemudian memajang foto hasil karya-karyanya. Dan ya, salah satu karyanya pun yang mungkin sedang kita bahas hari ini, yang mungkin dikenal di dunia sebagai The Standing Boy from Nagasaki. Apa yang kemudian membuat Joe Danel merubah pikirannya, yang ingin menceritakan semua pengalaman pahitnya dan membuka kembali arsip foto-foto lamanya? Ia ingin menceritakan kepada dunia tentang kehidupan yang tersisa di bawah awan jamur bom atom yang sangat mengerikan. Diperkirakan, bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima itu menewaskan sekitar 160.000 orang.
kemudian di Nagasaki, itu menewaskan sekitar 80.000 orang. Hanya sekitar 50% dari korban tersebut yang meninggal langsung karena dampak dari bom atom. Namun sisanya, itu mati secara perlahan-lahan dan dalam kondisi yang paling menyakitkan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Setelah itu, Joe O'Donnell kemudian menceritakan pengalamannya setelah 7 bulan, ia hanya melihat kematian, tangisan, dan sebuah penderitaan yang tidak boleh disaksikan oleh seluruh umat manusia. Apa yang bisa dipelajari dari foto, manusia, dan ceritanya ini? Ada yang fokus di kekejaman perang, jiwa ksatria. Tapi fokus Joe O'Donnell adalah ketenangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh anak laki-laki ini. Layaknya seorang prajurit yang terlatih. Tapi fokus gua sebagai pencerita adalah kekuatan kasih sayang, kekuatan dari cinta, the power of love. Kasih sayang yang tulus seorang kakak kepada adiknya. Umurnya mungkin masih belia. Dia tidak tahu kemana harus mengadu. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi dia berhasil melaksanakan tugasnya sampai akhir sebagai seorang kakak. Dan pada akhirnya, anak laki-laki itu pun tidak pernah ditemukan. Dia tidak perlu menceritakan siapa dirinya. Tapi potret hitam putih ini telah menceritakan segalanya. Bahwa perang dalam sejarah hanya menyisakan kehancuran, kesengsaraan, kepedihan, tangis, dan air mata. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika kamu mendambakan sebuah perdamaian, maka bersiap-siaplah untuk perang. Ya, perang sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Kita bisa lihat bagaimana penderitaan warga Palestina yang diinvasi oleh Israel sampai hari ini. Manusia yang tidak bersalah ditembaki sana-sini, dibombardir sana-sini, tidak pandang bulu. Mau itu balita, anak kecil, lansia, bahkan wanita yang sedang hamil. Bahkan orang yang dilindungi di undang-undang sekalipun, pers, ditembaki di sana. Lihat, dan lantas kita bisa apa? Dan gue masih heran, kenapa masih ada orang yang excited pengen perang itu terjadi? Bahkan ada yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Dan ada yang mengglorifikasi perang. Bahkan ada yang bilang, kapan nih perang selanjutnya, perang dunia ketiga? Zaman sudah berbeda. Mungkin perang dunia pertama, bambu runcing dan batu bisa jadi senjata. Sekarang, lu cuma bisa nengok ke atas, ngelihat rudal, bom nuklir berterbangan yang siap kapan saja menerjang atap rumah lu. Dan lu gak bisa apa-apa. Cerita sejarah yang asli seharusnya sudah cukup mengajarkan. Bahkan, cerita fiksi sekalipun sudah banyak mengilustrasikan betapa memilukannya perang. Perang dunia shinobi di Naruto yang membuat semua shinobi kehilangan keseimbangan. Perang Marineford di One Piece yang membuat port gas di es kehilangan nyawa dan kerugian kedua belah pihak. Ya, tidak ada yang menang dalam perang. Semuanya kalah. Yakin masih mau perang? Ini manusia dan ceritanya, The Standing Boy from Nagasaki. Untuk mendukung channel kami tetap bercerita, gak susah kok. Dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan sedikit berkomentar, sudah mendukung kami untuk tetap bercerita. Karena sejatinya, semua manusia adalah homonaran, makhluk pencerita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue Rian Fahardi, manusia pencerita.